Setelah mengambil langkah penerapan PPKM darurat, pemerintah akhirnya kembali memperpanjang diskon tagihan listrik hingga September 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perpanjangan diskon tagihan listrik ini sebagai bentuk stimulus kepada masyarakat terdampak. Stimulus tersebut akan menyasar 32,6 juta pelanggan PLN yang berupa diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri 450 volt ampere, serta diskon 25% bagi pelanggan rumah tangga 900 volt ampere. Dengan diskon ini diperkirakan perlu ada tambahan anggaran 1,91 triliun rupiah dari alokasi yang sudah ditetapkan semester 1 tahun ini. Sehingga total perkiraan kebutuhan anggaran hingga September 2021 mencapai 7,58 triliun rupiah. Tak hanya diskon tagihan listrik, pemerintah juga memperpanjang biaya abodemen hingga September 2021. Hal ini ditujukan pada 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan diskon 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah membayarkan 20,1 triliun rupiah untuk klaim pasien COVID-19 pada tahun lalu. Namun pemerintah masih menunggak 2,69 triliun rupiah. Untuk 2021, anggaran klaim pasien per 24 Juni 2021 sudah tembus 10,5 triliun rupiah dari pagu tahap pertama 10,6 triliun rupiah. Sedangkan tahap kedua dibutuhkan anggaran 11,97 triliun rupiah, di mana pemenuhan kebutuhan anggaran ini masih dalam proses penetapan. Guna menghadapi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menambah dana penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran penanganan COVID-19 ditambah menjadi 185,98 triliun rupiah. Dari sebelumnya, 172,84 triliun rupiah. Penambahan ini lantaran adanya peningkatan vaksinasi, pengobatan, dan diagnostik. Rinciannya, dana vaksinasi menjadi 58 triliun rupiah. Kemudian, pengobatan menjadi 59,1 triliun rupiah, yang meliputi klaim pasien menjadi 40 triliun rupiah, klaim tenaga kesehatan menjadi 15,3 triliun rupiah, dan pembagian pusat 7,3 triliun rupiah, serta transfer ke daerah 8 triliun rupiah. Selain itu ada insentif perpajakan kesehatan 20,85 triliun rupiah, penanganan kesehatan lainnya di daerah 35,4 triliun rupiah, diagnostik 4,08 triliun rupiah, dan biaya lainnya meliputi penelitian lab, BNPB, komunikasi, dan iuran JKN sebesar 8,4 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan merilis Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 terkait aturan pengembalian keuangan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal. Secara spesifik, Belate ini mengatur mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor dengan pokok-pokok pengaturan. Langkah ini untuk memastikan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan. OJK juga berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan yang dimaksud. Bukan hanya itu, OJK juga bisa menerbitkan perintah tertulis berupa pemindah bukuan dan pencairan aset milik pihak yang melakukan pelanggaran. Organization for Economic Cooperation and Development yang berbasis di Paris mengumumkan 130 negara mendukung rencana untuk menerapkan pajak perusahaan global yang lebih adil. Pajak minimum dalam aturan baru ini, tarifnya akan dipatok minimum 15% kepada perusahaan multinasional. OECD menyatakan pajak global ini memiliki potensi raihan 150 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Usulan pajak minimum global 15% ini disampaikan Amerika Serikat yang mempertimbangkan peningkatan pajak perusahaan.
guna mendanai investasi di bidang infrastruktur dan layanan sosial. Nantinya, tarif pajak minimal 15% itu akan berlaku untuk perusahaan yang memiliki omset di atas 889 juta dolar Amerika atau setara 12,9 triliun rupiah.